Walah rusak, kalian rusak Listio Sigit Prabowo. Bukan busuknya kalian itu dari dalammu sendiri, institusimu sendiri yang busuk. Jangan kau bungkam kami. Jangan orang mengkritik, gak boleh, padahal bobrok. Institusimu juga bobrok, benahi ya. Kalau sampai Tito Karnavian dan Krisnamurti Muhammad Nolasan kau tangkap rekayasa video CCTV Jessica, sampai kapanpun saya akan rendahkan kalian. Saya rendahkan. Tunggu nanti kalau ada presiden yang benar-benar berani mati. Yang lain, kau bungkam saya, tetap saya bersuara ya. Tetap saya suarakan Tito Karnavian Krisnamurti Muhammad Nolasan, mantan Kapolri ya. Merekayasa kasus, merekayasa hukum, merekayasa barang bukti digital. Sampai kapanpun nggak bisa kau bungkam saya, Listio ya. Kita buktikan. Mulai saya tantang, tangkap saya kalau kau berani. Nggak berani kau, parah ini kepolisian ini. Semua kejahatan ada di tubuh kepolisian. Gimana lah kita mau respect, mau hormat? Kalau mau hormat, kau harus kerja keras, Listio, bukan dengan cara membungkam kritik. Sampai sekarang nggak ada penangkapan apa ya, sibuk membungkamnya. Bagaimana membungkam Rismon ini ya, supaya jangan keluar-keluar di media sosial ini, di YouTube, dan jangan membawa-bawa nama Tito Karnavian Krisnamurti Muhammad Nolazar merekayasa video CCTV Jessica, ya nggak Sigit? Ya nggak? Gitu caramu ya? Silahkan gitu loh. Siapa di antara kita yang berani mati? Saya nggak perlu saya jadi jenderal Sigit, berani mati saya ya. Ajaran Kapolri available loh kan lah itu. Calonya aja, polisi calo itu nggak dipecat. Itu loh baiknya si Listio Sigit Prabowo ini untuk polisi-polisi kotor ya. Sigit, saya yakin kalau Anda bersih ya, kalau Anda bersih, Anda tegas, Anda sangat benci terhadap polisi-polisi kotor, dan itu berlaku sebaliknya. Saya ulangi lagi. Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya kalian semua dimanapun kalian berada? Mudah-mudahan kalian sehat dan baik-baik semuanya ya. Dilancarkan rezekinya, dimudahkan segala urusannya. Teman-teman, kita tentunya sangat bangga sekali mempunyai seseorang yang berani ya. Ini adalah penyambung lidah masyarakat tentunya ya. Jadi beliau ini secara terang-terangan memang menolak untuk bungkam ya. Jadi tidak ada yang bisa membungkam dirinya mengkritik institusi tertentu, yaitu salah satunya yaitu Polri ya. Bahkan Listio Sigit Prabowo, Kapolrinya itu pun disebut-sebut bahkan dikritik ya. Resmon Sianipar janji tidak akan pernah berhenti ya untuk merendahkan institusi Polri jika Krisnamurti dan Tito Karnavian ini tidak ditangkap, karena ada hal yang tentunya sangat mengganjal. Ya, kenapa beliau bisa bilang seperti itu? Karena sangat-sangat kecewa sekali di suatu kasus atau di salah satu kasus beliau ini tidak diindahkan apapun penemuannya, salah satunya yaitu rekayasa yang telah terjadi ditemukan oleh Resmon Sianipar. Statement Bang Resmon Sianipar ini ngeri sekali ya. Hanya beliau yang berani. Ormas kepada para kasatwil saya yang bermain-main dengan Pemda, yang bermain-main minta proyek. Ini memang bukan rahasia umum, Pak. Saya pernah dinas di luar wilayah. Ya harus kita tindak. Obatnya cuma satu, kita tindak. Saya kira kita mencopot 10 atau 15 Kapolres itu tidak goyang organisasi ini, Pak. Sepanjang untuk kebaikan organisasi ini. Oke, nah Bang Resmon Sianipar ini sebenarnya saat ini mengomentari video yang barusan kita tonton ya. Horas, balik ke akademi dari tepian Danau Toba yang sangat indah. Oke pemirsa ya, tadi video di depan dengarkan, bukan rahasia umum lagi ya. Kapolda, Kapolres, pejabat kepolisian minta jatah proyek ke bupati lah, ke gubernur lah, jatah proyek, padahal dia harusnya sebagai pengawas proyek itu beserta kejaksaan, tetapi dia minta jatah, dan itu bukan rahasia umum lagi ya. Bukannya itu yang dikejar cyber atau polisi yang lain ya, untuk ditangkap itu pejabat-pejabat kepolisian yang minta jatah proyek lah ke Pemda ya, jadi backing tambang ilegal lah, pungli lah, dan lain-lain ya. Apa namanya, rekayasa lah, itu kayak harus didatangi gitu, diperiksa. Yang kita dengar malah intimidasi demi intimidasi ya, khususnya Ben Sukatani itu ya. Saya baru baca ternyata Ben Sukatani ini buka suara ungkap intimidasi dan tekanan dari polisi tidak hanya sekali. Bayangkan, ini kita sudah kembali lagi ke zaman Orde Baru dibuat oleh Listio Sigit Prabowo dan jajarannya ini ya. Bukannya kalian membenahi diri kalian ya, Kapolda, Kapolres, jajarannya periksa ya, judi online terlibat atau enggak, backing apa tambang ilegal, minta jatah proyek.
Walah rusak. Kalian rusak Listio Sigit Prabowo bukan karena orang mengkritik kau, khususnya musik dan saya YouTuber, bukan. Busuknya kalian itu dari dalammu sendiri, institusimu sendiri yang busuk. Jangan kau bungkam kami, ya, kecuali hoax, gitu loh. Kau intimidasi orang yang mengkritik kau, berarti kan sayang sama kepolisian. Justru institusimu yang busuk itu nggak sayang sama Rakyat. kepolisian yang dibayar rakyat 126 triliun. Ini nih, diintimidasi coba ya. Beng Pang asal Purbalingga, Sukatani akhirnya buka suara terkait intimidasi pihak kepolisian. Mereka mengungkapkan hal itu melalui media sosial Instagram, ya, Sukatani Band. Tekanan dan intimidasi dari kepolisian terus kami dapatkan hingga akhirnya video klarifikasi atas lagu yang berjudul Bayar kami unggah melalui media sosial. Bayangkan, gak minta maaf si Listio ini. Sudah mengancam, mengintimidasi anak buahmu itu, Listio Sigit. Ya. Jangan orang mengkritik, gak boleh. Padahal bobrok. Institusimu juga bobrok, benahi. Ya. Kalau sampai Tito Karnavian dan Krisnamurti Muhammad Noel Hasan kau tangkap rekayasa video CCTV Jessica, sampai kapanpun saya akan rendahkan kalian. Nah, Itu. itu ya teman-teman ya. Jadi jika Krisnamurti dan Tito Karnavian tidak ditangkap, Bang Resmond Sianipar ini akan rendahkan kalian sampai kapanpun ya. Ya. Saya rendahkan. Tunggu nanti kalau ada presiden yang benar-benar berani mati, ya, untuk rakyat. Ya, kalau sekarang saya masih ragu karena masih cuma omongan ya di podium. Betul. Keputusan tersebut, dalam unggahan itu mereka juga dengan tegas menolak tawaran menjadi duta kepolisian yang ditawarkan Kapolri. Untuk apa menjadi duta Polri? Ya, untuk apa? Ya. Nggak bebas nanti kalian mengkritik. Lanjutkan mengkritik karena apa? Kepolisian itu milik rakyat, bukan miliknya Listio Sigit Prabowo. Mantap. Ya, 126 triliun uang rakyat itu, bukan uangnya si Sigit ini. Ya. Sukatani Band Pang asal Purbalingga mengumumkan penarikan lagu berjudul Bayar dari semua platform pemutar musik, itulah ya. Disuruh membuat video minta maaf, disuruh menarik lagu itu dari semua platform digital. Aduh, parah. Sebelumnya sudah ada ya, juga lagunya dulu zaman Orde Baru kalau nggak salah ya, Mimpi di Siang Bolong, Dul Sumbang, ya, dilarang juga. Pemerintah saat itu menilai liriknya provokatif dan membuat opini publik negatif. Genjer Muhammad Arif, Surat untuk Wakil Rakyat Iwan Fals, Gosip Jalanan Slang. Nah, meskipun Slang sekarang sudah ini ya, sudah pro polisi kayaknya, nggak tahu. Nah itulah ya, kita kembali lagi akhirnya ke zaman ketika belum ada reformasi. Meskipun kepolisian ini itu berdiri mandiri itu dari hadiah reformasi, ya, malah diintimidasi demokrasi itu. Kau bungkam Listio Sigit, pecat pidanakan polisi itu, Polda Jateng, Direktorat Cyber itu, Polda Jateng itu, 4 atau 6 orang itu, terakhir 6 orang. Mana? Umumkan, atau cuma dimutasi lagi, tidak di PTDH. Parah kau ya, bukannya sibuk mencari, membersihkan diri sendiri, institusi sendiri, malah sibuk membungkam kritik orang lain. Kau bungkam saya, tetap saya bersuara, ya, tetap saya suarakan Tito Karnavian, Krisnamurti, Muhammad Noel Hasan, mantan Kapolri, ya. Merekayasa kasus, merekayasa hukum, merekayasa barang bukti digital, video CCTV, pakai software gratisan, Redshop, Freemake, dipakai oleh Muhammad Noel Hasan, kepala laboratorium komputer forensik Bareskrim. Sampai kapanpun nggak bisa kau bungkam saya, Listio. Ya, kita buktikan. Boleh saya tangkap saya kalau kau berani. Nggak berani kau. Ya, di Kompas juga ini ada, Ben Sukatani akui dapat tekanan dan intimidasi dari polisi ya, sesuai dengan infografis tadi. Tekanan dan intimidasi dari kepolisian terus kami dapatkan hingga akhirnya video klarifikasi atas lagu yang berjudul Bayar. Ini udah pantas ini Listio Sigit Prabowo ini bahkan dipidanakan ya. Kenapa anak buahnya kok mengancam, mengintimidasi gitu loh? Ya? Apakah itu atas perintahmu, Sigit? Kalau nggak atas perintahmu, minta maaf kau sama rakyat. Pecat pidanakan itu ke 6 apa itu polisi Polda Direktorat Cyber Jateng itu. Ya. Daripada kalian sibuk gitu ya membungkam kritik rakyat, ini loh ya, Trimedia Panjaitan pada saat di anggota DPR ya 2014-2019 itu, Trimedia pada saat Kapolrinya Idam Aziz, disitulah di video apa itu awal tadi kan, sudah bukan rahasia umum lagi minta jatah proyek, itu kau tangkapi Sigit. Sampai sekarang ada nggak Kapolres, Kapolda atau jajarannya, bahkan Mabes Polri yang minta jatah proyek ke Pemda itu kau tangkap? Ada nggak? Sibuk mengurusi musik, anti kritik kalian, seolah-olah kepolisian itu milik kalian.
Milik rakyat itu bukan milikmu, itu kau bisa mati. Institusi Polri tetap berdiri. Ya. Karena rakyat yang membiayai. Inilah Trimedia ke Kapolri. Ya. Kepala daerah mengeluh jatah proyek untuk Kapolda. Kau tangkaplah itu. Sigit. Ya, sudah dari dulu ini bukan rahasia umum katanya Idam Aziz. Sampai sekarang belum ada satupun Kapolda, Kapolres atau jenderal yang ditangkap karena minta proyek ke Pemda. Anggota Komisi 3 DPR Trimedia Panjaitan berkomentar pedas dalam rapat dengar pendapat dengan Polri. Trimedia, politikus PDIP ini menyinggung soal anggaran aparat keamanan dan jatah proyek untuk polisi. Harusnya dia yang mengawasi proyek, malah dia minta jatah. Parah ini kepolisian ini, semua kejahatan ada di tubuh kepolisian. Gimana lah kita mau respect, mau hormat? Kalau mau hormat, kau harus kerja keras, Listio, bukan dengan cara membungkam kritik. Gitu, makin hancur nanti wibawa institusi kalian. Minta dibubarkan nanti rakyat, minta dibubarkan kalian. Ya setidaknya di bawah Mendagri atau TNI. Udah nggak pantas kalian mandiri pegang duit rakyat 126 triliun. Bagi gubernur dan kepala daerah yang lain, bupati, wali kota, dan anggaran APK, aparat penegak hukum. Bahkan ada alokasi proyek sekian untuk Kapolda, sekian Kapolres, sekian dari total ini. Nah ini bagaimana? Kata Trimedia di gedung DPR, Senayan, Jakarta, Rabu 20 November 2019. Apa yang disampaikan Trimedia ini terkait surat edaran Kadif Propam Polri Irjen Listio Sigit soal larangan pamer hidup mewah anggota kepolisian. Jadi pada saat itu Kadif Propamnya Listio Sigit Prabowo, tapi hasilnya nggak ada. Cuma melarang aja hidup mewah anggota kepolisian. Pernah nggak kau periksa dari mana gaya hidup mewah itu? Jangan cuma melarang. Ya. Verifikasi, buktikan bagaimana dia mendapatkan hidup mewah itu. Apakah dari mertuanya, ya, atau apa namanya aset bapaknya? Ya buktikan itu. Ya, Emang ya, Listio Sigit Prabowo ini nggak pernah ada statement di media kayak gitu yang keras atau yang tegas bagaimana mengenai bawahannya itu yang berbuat kurang ajar, ya, yang mencoreng nama Polri, itu tidak pernah disinggung-singgung di media, ya, tidak pernah keluar statement. Saya tidak pernah lihat, ya, cuma lihat siapa yang berani mengkritik Polri itu adalah sahabat Kapolri, itu aja. mewah seperti yang di mana sekarang Kalimantan Selatan atau mana itu. Hidup mewah. Bukan hanya melarang, tetapi bagaimana, dari mana uang itu? Harusnya kan kau periksa. Ya. Itulah kau sebagai Kadif Propam saat itu. Manalah yang kau tangkap Kapolda, Kapolres yang kau tangkap itu. Ya. Untuk apa ini? Minta jatah-jatah proyek ke Pemda. Dan itu bukan rahasia umum. Kenapa nggak kau tangkap? Sampai sekarang kau sudah jadi Kapolri. Trimedia merasa surat itu tidak ada efeknya bila di lapangan masih ada dugaan penyimpangan. Ya iyalah, cuma surat, ya. Juga tolong dicek apakah jalan perintah Kadif Propam itu dan apa yang disampaikan Presiden Jokowi, Kapolda, Kapolres jangan menyusahkan bupati. Itu memang fakta yang tak terbantahkan, tegas Trimedia. Sampai sekarang nggak ada penangkapan apa, ya, sibuk membungkamnya. Bagaimana membungkam Rismon ini, ya, supaya jangan keluar-keluar di media sosial ini, di YouTube, dan jangan membawa-bawa nama Tito Karnavian, Krisnamurti, Muhammad Noel Azhar, mereka ya video CCTV Jessica, ya nggak, Sigit? Ya nggak? Gitu caramu, ya? Silahkan. Gitu loh. Siapa di antara kita yang berani mati? Saya nggak perlu saya jadi jenderal Sigit. Berani mati saya. Ya, ajaran nenek moyang saya itu. Ya, entah kalau nenek moyangmu. Trimedia berbicara ini karena mendengar aduan langsung. Ada 187 kepala daerah dari PDIP yang mengeluh soal dana APK dan alokasi proyek untuk polisi. Itulah Listio Sigit, pada saat kau Kadif Propam, nggak ada hasilnya. Ya, nggak mungkinlah kita berharap kau setelah jadi Kapolri ada hasilnya, kan? Jadi Kadif Propam aja kok nggak ada hasilnya, nggak ada yang kau tangkap itu. Menurut Trimedia Panjaitan 2019, kau saat itu Kadif Propam. Ya, ada 187 kepala daerah dari PDIP yang mengeluh soal alokasi proyek untuk polisi. Berarti itu sedang berjalan sekarang. Kau tangkap nggak, Sigit? Ya, sekarang banyakkan apa kepala daerah itu dari Gerindra atau yang lainnya pemenang? Coba kau tanya setiap kepala daerah, gubernur, bupati, wali kota. Itu baru benar ini Ben Sukatani yang didatangi, diintimidasi supaya menarik lagu itu, membuat video minta maaf. Kapolri abel-abel lu. Itu rata-rata mengeluh seperti itu, terang dia. Trimedia menantang Polri untuk menjadikan Sumatera Utara sebagai percontohan wilayah bebas suap dan korupsi di kepolisian. Pret, di Sumut lah, semua mesti uang tunai, ya. Terkenal itu kalau kalian ke Sumatera Utara. Paling hancur dari seluruh provinsi itu. Ya, provinsi di mana
saya dilahirkan, besar dan tinggal. Saya usulkan jadikan Sumut pilot project, apalagi wali kota Medan baru kena sama KPK ya, kata Trimedia. Inilah kan 187 kepala daerah cuma dari PDIP itu. Berarti kalau 500 kepala daerah, gubernur, bupati, wali kota, saya yakin itu 500 itu dimintai jatah proyek itu sama Kapolda. Ya mungkin nggak lewat Kapolda lah, adalah tangannya ya, tangan kanan. Kapolres ya tangan kanannya. Gitu. Itu nggak ditangkap sama si Listio ini. Kok matinya itu uang itu. Listio, kenapa nggak kau bereskan ini? Nih Kapolri saat itu, Idam Aziz di RDB ya, rapat dengar pendapat Komisi 3 tahun 2019. Kapolri janji copot Kapolda, Kapolres yang minta jatah proyek ke Pemda. Sampai dia saya cari berita sampai dia selesai 1 tahun lebih kurasa ya jadi Kapolri, itu nggak ada ditangkap itu Kapolda, Kapolres, nggak ada, cuma janji aja gitu. Kapolri janji copot Kapolda, bukan hanya dicopot gitu, itu udah memeras, itu memungli, menyalahgunakan wewenangnya. Kok cuma dicopot, dipidanakan, itu dipecat, dipidanakan. Itu baru kalian kalau mau bersih. Jangan mengintimidasi konten kreator, jangan mengintimidasi pemusik lagu. Mau kembali ya kita zaman Orde Baru? Ayo, biar kita minta kalian ke bawah TNI, biar sama kita. Kau susah, kami pun susah, ya nak? Ya kan? Kapolri Jenderal Idam Aziz mengungkapkan sudah bukan rahasia lagi adanya pejabat kepolisian di daerah yang meminta jatah proyek kepada pemerintah daerah setempat. Idam mengaku sudah mengingatkan jajarannya terkait masalah tersebut. Mengingatkan, kalau maling diingatkan ya nggak tobat. Inilah cuma kata BLC ya, omongan kecap manis lah gitu ya, manis-manis di bibir, implementasian nol. Ya harusnya jangan diingatkan, diselidiki. Itu loh, pecat, pidanakan kalau kau mau bersih kepolisian. Ya, kalau kau tidak pernah terlibat dalam uang kotor, menerima uang kotor sebagai Kapolri, ya bersihlah. Apa rupanya gajiku yang kumakan dari negara, dari rakyat? Kan gitu, kalau orang bersih. Kepada para kasatwil saya yang bermain-main dengan Pemda, yang bermain-main minta proyek ini, memang bukan rahasia umum Pak, kata Idam saat memberikan jawaban dalam rapat kerja bersama Komisi 3 DPR di Kompleks Parlemen Senayan ya, 20 November 2019. Idam mengatakan satu-satunya cara untuk menanggulangi masalah tersebut adalah dengan melakukan penindakan. Penindakan, kata dia, dilakukan dengan mencopot pejabat tersebut. Ya, nggak ada juga yang dia copot. Boro-boro dipecat, dipidanakan, dicopot pun nggak ada. Omongannya. Saya pernah dinas di luar wilayah, dia harus kita tindak. Obatnya cuma satu, kita tindak. Saya kira kita mencopot 10 atau 15 Kapolres itu tidak goyah organisasi. Bahwa semua aja Kapolda dipecat aja pun nggak bakal goyah. Banyak anak muda paling masih ada yang di kepolisian yang benar bersih. Ya, cuma nggak naik pangkat kalian buat, nggak jadi Kapolda kalian buat, nggak jadi Kapolres kalian buat. Ya, itulah ya omongan ya, penindakannya pun cuma pencopotan, bukan dipecat dan dipidanakan ya. Enak kali ya. Itu pun nggak ada buktinya satu pun yang dicopot. Siapa coba? Kapolresnya, Kapoldanya. Sampai saat ini, mulai dari Idam Aziz sampai Listio Sigit Prabowo ini nggak ada satupun ya yang meminta jatah proyek terbukti gitu, dicopot, dipecat, dipidanakan, nggak ada. Betul. Jadi lembek kali peraturan orang ini untuk para pejabat-pejabatnya ya di kepolisian. Jadi apa yang mau diharapkan? Ya, satu-satunya mungkin yang paling visible dilakukan ya bubarkan aja gitu. Ya. Untuk sementara penegakan hukum ditangani TNI dulu sebelum dibentuk ulang. Ya, bubarkan Republik Georgia juga bisa. Negara kecil, apalagi negara kaya seperti kita, yang kata Pak Prabowo Subianto itu ekonominya akan menyalip Jepang, Jerman, Prancis, dan tak apa itu ya. Ya, duit kita banyak, 126 triliun cukup itu untuk membubarkan kepolisian dan membentuk ulang anak-anak muda yang tidak pakai duit ya, tidak pakai pungli-pungli seperti sekolah Bintara dan sekolah perwira itu malah calonnya ya, 5 polisi calonnya malah tidak dipecat itu, yang di Polda Jateng itu sekolah sekolah Bintara itu ya, bayangkanlah itu calonnya aja, polisi calo itu nggak dipecat. Itulah baiknya si Listio Sigit Prabowo ini untuk polisi-polisi kotor ya. Sigit, saya yakin kalau Anda bersih ya, kalau Anda bersih, Anda tegas, Anda sangat benci terhadap polisi-polisi kotor, dan itu berlaku sebaliknya. Saya ulangi lagi, kalau Anda bersih, hanya hidup dari gaji yang dikasih rakyat dan fasilitas resmi yang dikasih rakyat
ya, Anda tidak memiliki rekening gendut di luar gaji yang dikasih rakyat, maka Anda akan tegas dan akan menindak tegas, memecat, memidanakan apalagi polisi-polisi calo itu. Ya. Karena dari rekrutmen itulah polisi akan baik. Kalau dia sudah dipungli, maka dia akan jadi pemungli, polisi kotor. Gitu, kalau Anda bersih, maka Anda tegas. Dan berlaku sebaliknya. Oke pemirsa ya, semoga ini didengar Prabowo Subianto lah. Bosan kita ya sebenarnya terus ke Prabowo Subianto, nggak ada satu statement pun sejak terpilih jadi presiden itu, ya ini reformasi penegakan hukum bla 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 gitu. Kayak bosan kita, dikit-dikit tentang duit dengan duit, padahal duit itu akan datang sendiri kalau penegakan hukum beres. Ya ngapain, itu kan hulunya kan penegakan hukum Pak Prabowo Subianto. Penegakan hukum baru benar itu dan antara baru makan bergizi gratis. Kalau penegakan hukum di sektor hulunya hancur, ya hilirnya ya hancur, apapun program Anda akan dimaling itu. Ya itulah reformasi penegakan hukum dimulai itu. Periksa itu siapa, Erlangga Hartarto, ya korupsi minyak goreng. Terus siapa itu Menlu itu Sugiono, ya 70 miliar itu kasus suap korupsi BTS 4G. Terus wakil menteri hukum itu kasus suap 8 miliar, kasus suap tambang itu Edi Hiares. Dan lainnya Pak. Mulai dari kabinet Anda bersih-bersih. Kalau nggak cukup lah Pak. Ngapain kita punya presiden yang cuma omong-omong ya kan? Rugi kita bayar pajak untuk presiden yang cuma hebat di podium. Sampai jumpa di video kami selanjutnya. Horas.